Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam dengan keseimbangan yang indah. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan yang telah mengajarkan kepada kita semua untuk mencintai kebersihan dan menjaga dan melestarikan alam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Sunan Kudus, Bapak Abdurrahman Kasdi, LC MSI, dan yang sama-sama kita hormati Ibu Azizatul Husniah M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sayukti Kumam Hasan, lulusan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini saya diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk menyampaikan paparan singkat tentang tema Al-Quran dan kepedulian lingkungan, peran pendidik dan penyuluh agama dalam menjaga dan melestarikan alam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebagai khalifah di bumi, kita bukan hanya ditugaskan untuk memanfaatkannya, tapi juga menjaga dan melestarikannya. Kita sebagai lulusan ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kudus memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan nilai-nilai Qur'ani kepada sesama, baik melalui pendidikan maupun penyuluhan agama. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini sangat-sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana sampah yang menumpuk di sungai menyebabkan banjir, pembakaran hutan untuk perkebunan menyebabkan asap lintas negara, dan penggunaan energi yang berlebihan memperparah pemanasan global. Dalam hal ini, kita harus menjelaskan dan menekankan kepada sesama bahwa menjaga lingkungan bukan hanya aturan sosial, akan tetapi sebagian dari iman. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagai lulusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, kita memiliki peran strategis. Dalam peran sebagai pendidik agama, kita bisa membawakan nilai-nilai Qur'ani tentang lingkungan ke dalam ruang kelas. Misalnya menjelaskan tentang Quran surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makanlah buahnya ketika ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sebagai pendidik, kita akan bisa menjelaskan kepada siswa bahwa ayat ini menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan dan bisa mengaitkannya dengan kehidupan, gaya hidup yang sederhana.
maka siswa akan memahami bahwa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan bukan hanya tren modern, akan tetapi ajaran Islam. Dan sebagai peran penyuluh agama, kita bisa menginisiasi, misalnya gerakan masjid ramah lingkungan, seperti membuat taman masjid, menyediakan tempat sampah terpilah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mengadakan kajian tafsir tematik tentang ayat-ayat lingkungan. Di era sekarang, di mana semuanya serba digital, dakwah lingkungan bisa dilakukan secara kreatif. Penyuluh agama dapat memanfaatkan platform media sosial seperti halnya YouTube. Penyuluh agama dapat membuat sebuah podcast untuk menyebarkan pesan-pesan tentang adab, menjaga kebersihan, pentingnya hemat energi, ataupun menjelaskan manfaat menanam pohon sebagai bentuk amal jariah. Dengan cara ini, pesan Qur'ani dapat menjangkau lebih luas, terutama generasi muda. Menurut data KLHK, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2022 menegaskan bahwa Indonesia menghasilkan lebih dari 35-60 juta ton sampah per tahun. Dan sebagian besar belum dikelola dengan baik. Fakta ini menegaskan bahwa dakwah lingkungan sangatlah mendesak. Kita bisa memulainya dari hal kecil, misalnya membawa tumbler sendiri, membawa kantong kain saat berbelanja, mematikan listrik jika tidak digunakan, dan mengajak jamaah untuk kerja bakti di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar, ataupun lingkungan masjid. Hal sederhana ini jika dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi bumi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paparan yang sudah saya sampaikan, kita belajar bahwa kepedulian lingkungan bukanlah hanya sekedar isu sekuler, melainkan bentuk ibadah kita kepada Allah. Menjaga bumi adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, sekaligus menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Mari sama-sama kita wujudkan, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat. Dengan menjaga bumi hari ini, kita sedang mempersiapkan kehidupan yang lebih layak, lebih baik bagi anak cucu kita. Semoga kita menjadi generasi Qur'ani yang mampu menjadi pelopor dakwah lingkungan demi terciptanya kehidupan yang lebih bersih, sejuk, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini dapat menambah wawasan, memperkuat semangat, dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian sekalian. Semoga semangat dan inspirasi kita ini menjadi bekal menuju kesuksesan dunia hatta akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.